Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Radio Horor. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang berjudul Rahasia di Balik Pintu Merah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di tengah gemerlap kawasan Sudirman, Jakarta, gedung kantor PT Karya Nusantara berdiri megah dengan kaca-kaca yang memantulkan lampu kota. Di lantai 12, Fanya, seorang mahasiswi semester akhir jurusan manajemen dari universitas swasta di Depok, sedang menjalani magang. Malam itu pukul 9:30, suasana kantor masih ramai, meski matahari sudah lama tenggelam. Proyek besar yang sedang ditangani perusahaan, konsultasi untuk ekspansi bisnis klien multinasional, membuat Fanya dan beberapa rekan kerjanya sering pulang larut. Meja-meja di ruang open space penuh dengan tumpukan dokumen, laptop yang menyala dan cangkir kopi yang sudah dingin. Suara printer dan ketikan keyboard menjadi latar malam itu, bercampur dengan obrolan ringan sesekali untuk mengusik kantuk. Fanya yang baru 2 bulan magang merasa kewalahan, tapi juga bangga. Bisa bekerja di perusahaan konsultan ternama seperti ini adalah kesempatan emas baginya. Ia duduk di sudut ruangan, memeriksa laporan keuangan yang harus selesai sebelum tenggat esok pagi. Di sebelahnya Adi, rekan magang dari universitas lain, sedang asik mengeluh tentang betapa sulitnya mengejar revisi dari klien. "Van, ini klien kayaknya sengaja bikin kita begadang deh," keluh Adi sambil menguap. Fanya hanya tersenyum kecil, matanya tetap fokus ke layar laptop. Ia sudah terbiasa dengan ritme kerja yang intens. Tapi malam ini ada sesuatu yang terasa berbeda. Mungkin karena udara di kantor terasa lebih dingin dari biasanya, atau karena lampu di koridor seolah berkedip-kedip samar. Di tengah hiruk-pikuk itu, Liora, ketua proyek yang baru diangkat, menjadi pusat perhatian. Perempuan berusia 32 tahun ini dikenal sebagai sosok yang cerdas dan mandiri. Dengan rambut pendek rapi dan gaya bicara yang tegas, Liora mampu membuat ruangan penuh eksekutif mendengarkan presentasinya tanpa berkedip. Fanya mengagumi Liora, bukan hanya karena prestasinya, tapi juga karena latar belakangnya yang inspiratif. Sebatang kara sejak remaja, Liora membangun karirnya dari nol, bekerja sambil kuliah hingga akhirnya menjadi salah satu bintang di PT Karya Nusantara. Namun sejak Liora naik jabatan 2 minggu lalu, bisik-bisik di kantor mulai bermunculan. Beberapa karyawan senior menyebut ada kejadian aneh, lampu yang tiba-tiba mati, suara langka di koridor kosong, atau bahkan bau kemenyan samar di lantai atas. Lantai atas, tepatnya lantai 14, adalah tempat yang selalu membuat Fanya merinding. Di sana terdapat mesin fotokopi utama yang digunakan untuk dokumen proyek. Tapi yang lebih mencuri perhatian adalah sebuah ruangan berpintu merah di ujung koridor. Berbeda dari pintu-pintu kaca modern di gedung ini, pintu merah itu terbuat dari kayu tebal dengan cat yang sudah sedikit mengelupas. Tidak ada papan nama atau tanda yang menunjukkan fungsi ruangan itu. Dan karyawan dilarang keras masuk, bahkan oleh manajer senior. "Katanya sih ruangan itu cuma buat arsip lama, tapi entah kenapa dikunci rapat ya," ujar Adi suatu hari saat mereka ngobrol di pantry. Fanya hanya mengangguk, tapi rasa penasarannya terus menggelitik. Karyawan lama pun bungkam jika ditanya soal ruangan itu, seolah ada rahasia yang tidak boleh disentuh. Malam itu suasana kantor semakin lengang. Sebagian karyawan sudah pulang, menyisakan Fanya, Adi, dan beberapa orang lain yang masih berkutat dengan dokumen. Liora yang tampak sibuk memeriksa presentasi di ruang meeting, tiba-tiba keluar dengan setumpuk kertas di tangan. "Aku ke atas buat fotokopi ini ya," katanya singkat. Suaranya tetap tenang meski wajahnya menunjukkan kelelahan. Fanya mengangguk tapi hatinya kembali diselimuti firasat aneh.
Ia mencoba fokus pada laporan di layarnya, tapi pikirannya melayang ke cerita-cerita seram yang mulai beredar sejak Liora menjadi ketua proyek. Ada yang bilang mereka mendengar suara ketukan dari balik pintu merah. Ada pula yang merasa seperti diawasi saat melewati koridor lantai 14. Vanya menggeleng, mencoba menepis pikiran itu. Ini cuma capek, Van. Jangan lebay, gumamnya pada diri sendiri. Namun suasana malam itu terasa semakin berat. Lampu neon di ruangan open space seolah meredup sesaat, dan udara terasa lebih dingin, meski AC sudah diatur pada suhu standar. Adi yang sedang menyeruput kopi instan tiba-tiba berhenti dan menatap Vanya. Lu denger gak? Kayak ada suara apa gitu? Katanya pelan. Vanya mendengarkan, tapi hanya mendengar dengung AC dan suara printer di kejauhan. Nggak ada apa-apa, Di. Lu kebanyakan nonton horor, canda Vanya, meski hatinya mulai berdegup kencang. Di luar jendela, lampu-lampu gedung seberang menyala terang, kontras dengan suasana tegang di dalam. Vanya mencoba kembali fokus, tapi pikirannya terus kembali ke Liora yang sedang sendirian di lantai atas, dekat pintu merah yang misterius itu. Tanpa sepengetahuan Vanya, malam itu akan menjadi awal dari serangkaian kejadian yang mengubah pandangannya tentang kantor yang selama ini ia anggap modern dan rasional. Di balik gemerlap Sudirman dan rutinitas korporat, ada rahasia kelam yang tersembunyi, menunggu untuk terungkap, dan Liora dengan segala keberanian dan kecerdasannya, tanpa sadar telah membuka pintu menuju kengerian yang tidak pernah ia bayangkan. Pukul 22:15, suasana kantor PT Karya Nusantara semakin sepi. Hanya suara ketikan sporadis dan derit kursi yang sesekali terdengar di ruang open space lantai 12. Vanya masih bergelut dengan laporan keuangan. Matanya perih karena menatap layar terlalu lama. Adi yang duduk di sebelahnya sudah mulai gelisah. Sesekali melirik jam dinding. Udah jam segini, Liora belum balik dari atas ya? Tanyanya, suaranya pelan seolah takut didengar orang lain. Vanya mengangkat bahu, mencoba terlihat santai meski perasaan tidak enak di dadanya semakin kuat. Mungkin dokumennya banyak, Di. Biasalah, ketua proyek kan sibuk, jawabnya, tapi nada suaranya kurang meyakinkan. Tiba-tiba teriakan keras menggema dari lantai atas, memecah keheningan malam. Suara itu begitu nyaring, penuh ketakutan, hingga membuat Vanya dan Adi tersentak dari kursi mereka. Itu Liora, seru Vanya jantungan. Tanpa pikir panjang mereka berlari menuju tangga darurat, diikuti oleh 3 rekan lain yang masih berada di lantai 12. Maya, seorang staf administrasi, dan 2 karyawan junior Fajar dan Riko. Lift terasa terlalu lambat untuk situasi seperti ini. Jadi mereka memilih tangga meski nafas mereka sudah tersegal saat mencapai lantai 14. Koridor lantai 14 gelap, hanya diterangi lampu neon yang berkedip-kedip lemah. Mesin fotokopi di ujung koridor berdengung pelan, tapi Liora tidak terlihat di dekatnya. Vanya memperlambat langkah, jantungnya berdegup kencang saat matanya tertuju pada pintu merah di ujung koridor. Pintu itu masih tertutup rapat, tapi ada sesuatu di udara, bau samar seperti kemenyan bercampur logam, yang membuat bulu kuduknya berdiri. Liora, kamu di mana? Panggil Fajar, suaranya bergema di koridor kosong. Liora, Maya ikut memanggil, suaranya gemetar. Di sudut ruangan dekat mesin fotokopi mereka akhirnya melihat Liora. Ia duduk meringkuk di lantai, tangannya menutupi wajah, tubuhnya gemetar hebat. Rambut pendeknya yang biasanya rapi kini acak-acakan dan wajahnya pucat seperti kertas. Liora, kamu kenapa? Tanya Vanya. Berlutut di sampingnya, Liora tidak langsung menjawab. Hanya menggeleng pelan, tangannya masih menutupi wajah. Aku lihat sesuatu, bisiknya akhirnya, suaranya serak. Ada sosok keluar dari tembok. Kata-kata itu membuat semua orang terdiam. Adi menelan ludah, melirik ke arah pintu merah yang hanya berjarak beberapa meter dari mereka. Sosok? Maksudnya apa, Lor? Hantu? Tanyanya mencoba terdengar bercanda, tapi nada suaranya jelas ketakutan. Liora menggeleng lagi, kali ini lebih keras. Bukan hantu, manusia, tapi nggak normal. Dia jalan ke arah aku dari tembok itu. Ia menunjuk ke dinding di dekat pintu merah, matanya penuh kengerian. Fajar yang paling berani di antara mereka mendekati dinding yang ditunjuk Liora.
memeriksanya dengan senter dari ponselnya. "Nggak ada apa-apa di sini, Lor. Cuma tembok biasa," katanya, tapi suaranya tidak terlalu yakin. Fanya membantu Liora berdiri, merasakan tangan Liora yang dingin seperti es. "Cepat, bawa dia ke bawah dulu," usul Riko yang sudah terlihat gelisah. Bersama-sama mereka membawa Liora turun ke lantai 12, menempatkannya di sofa di ruang pantry. Maya buru-buru mengambilkan air minum, sementara Fanya mencoba menenangkan Liora dengan menggosok punggungnya. Setelah beberapa menit, Liora mulai tenang. Meski wajahnya masih pucat, ia menyeruput air dengan tangan gemetar, lalu mengeluarkan ponselnya. "Aku harus telepon seseorang," katanya lirih, lalu berjalan menjauh ke sudut ruangan. Fanya yang masih penasaran diam-diam mengikuti dan mendengar Liora menyebut nama Sevan, mantan supervisinya sebelum ia naik jabatan. Nada suara Liora penuh emosi, seolah menuntut sesuatu. "Sevan, kamu harus tanggung jawab atas ini. Aku nggak tahu apa yang aku lihat, tapi ini ada hubungannya sama kamu." Fanya hanya bisa menangkap potongan percakapan, karena Liora mulai menangis, membuat kata-katanya sulit dipahami. Kembali ke sofa, Liora akhirnya berbicara pada yang lain. "Proyek ini dilanjutkan lusa aja ya. Aku butuh istirahat," katanya, suaranya lemah. Semuanya mengangguk meski pikiran mereka dipenuhi spekulasi. Adi berbisik pada Fanya, "Ada apa sih antara Liora sama Sevan? Kayak ada rahasia besar." Fanya tidak menjawab, tapi pikirannya mulai dipenuhi pertanyaan. Apa yang sebenarnya terjadi di lantai atas? Dan mengapa Liora begitu panik menghubungi Sevan, yang bukan suami atau pacarnya, melainkan hanya mantan atasan? Malam itu Fanya pulang ke kosannya di Tebet dengan perasaan campur aduk. Ia mencoba mencari logika atas apa yang diceritakan Liora, tapi bayangan pintu merah dan cerita-cerita aneh tentang lantai 14 terus menghantuinya. Di luar, hujan mulai turun, menambah kesan kelam pada malam yang sudah penuh misteri. Fanya tidak tahu bahwa kejadian malam itu hanyalah permulaan dari teror yang akan mengguncang kantor dan mengungkap rahasia kelam yang tersembunyi di balik kesuksesan PT Karya Nusantara. Keesokan paginya, suasana di PT Karya Nusantara terasa berbeda. Pagi yang cerah di Sudirman tidak mampu menghapus kegelisahan yang menyelimuti kantor. Fanya tiba pukul 8, masih lelah setelah hanya tidur beberapa jam. Ia berharap bisa melupakan kejadian semalam, tapi bisik-bisik di antara karyawan membuatnya sulit untuk fokus. Grup BBM kantor yang biasanya penuh dengan pengumuman proyek atau candaan ringan, tiba-tiba ramai dengan pesan-pesan panik. Pukul setengah 10 pagi, sebuah pesan dari Maya membuat semua orang terpaku. "Sevan, mantan supervisor Liora, ditemukan tewas di ruangan berpintu merah di lantai 14. Fanya membaca pesan itu berulang-ulang tidak percaya. Sevan meninggal di ruangan itu. Jantungnya kembali berdegup kencang. Maya yang duduk di sebelahnya menunjukkan foto yang dikirim di grup. Tubuh Sevan hancur, nyaris tidak dikenali, dengan darah berceceran di lantai. Di sampingnya ada patung seukuran manusia yang juga pecah. Bentuknya aneh, seperti manusia tapi kaku, seolah terbuat dari semen. Fanya merasa perutnya mual. Ini beneran, Mai? Bukan editan?" tanyanya, suaranya gemetar. Maya hanya menggeleng, wajahnya pucat. "Katanya satpam pagi yang nemuin, polisi udah di atas sekarang." Lantai 14 ditutup untuk investigasi, dan polisi mulai menginterogasi karyawan yang ada di kantor malam sebelumnya. Fanya, Adi, Maya, Fajar, dan Riko dipanggil ke ruangan meeting. Seorang polisi berpakaian preman yang memperkenalkan diri sebagai Inspektur Budi mengajukan pertanyaan standar. Apa yang mereka lakukan semalam? Kapan terakhir melihat Liora? Dan apakah ada yang aneh sebelum teriakan itu? Fanya menceritakan apa yang ia dengar, tapi ia memilih untuk tidak menyebut percakapan telepon Liora dengan Sevan. Entah kenapa ia merasa itu bukan urusannya untuk diungkap. Di tengah kekacauan, Pak Sarjo, direktur utama perusahaan, tampak gelisah. Pria berusia 50-an tahun itu, yang biasanya tenang dan berwibawa, kini berjalan mondar-mandir di ruangannya, berbicara dengan nada keras lewat telepon. Fanya yang kebetulan lewat untuk mengambil dokumen, mendengar sekilas ucapan Pak Sarjo. "Ini nggak boleh bocor ke klien, paham? Kita bisa rugi miliaran." Fanya buru-buru menjauh.
Tapi hatinya semakin dipenuhi pertanyaan. Apa hubungannya kematian Sevan dengan ruangan terlarang itu? Dan mengapa Pak Sarjo begitu panik? Sore itu Pak Sarjo mengumpulkan semua karyawan di ruangan meeting besar. Dengan wajah tegang, ia mengumumkan bahwa perusahaan akan memanggil seseorang pintar untuk membersihkan kantor. Kita nggak mau spekulasi macam-macam. Untuk sementara fokus ke proyek dan jangan dengarkan gosip, katanya. Suaranya berusaha tegas tapi ada getar ketakutan di dalamnya. Fanya menatap Liora yang duduk di sudut ruangan. Wajahnya masih pucat dan matanya menghindari kontak dengan siapapun. Ia tidak berbicara banyak sejak kejadian semalam, hanya mengangguk saat ditanya. Malam harinya Ki Juwono, seorang dukun dari Jawa Tengah yang direkomendasikan salah satu manajer senior, tiba di kantor. Pria tua dengan sorban putih dan jubah sederhana itu membawa tas kain penuh peralatan ritual, kemenyan, bunga dan beberapa botol kecil berisi air. Ia berjalan ke lantai 14, diikuti oleh Pak Sarjo dan beberapa karyawan senior. Fanya yang tidak diizinkan ikut hanya mendengar cerita dari Adi yang nekat mengintip. Ki Juwono bakar kemenyan, baca-baca doa, terus taburin air ke pintu merah itu. Katanya sih buat usir energi negatif, cerita Adi dengan nada setengah percaya. Selama seminggu setelah ritual itu, kantor terasa lebih tenang. Tidak ada lagi suara aneh atau lampu yang berkedip. Proyek berjalan lancar meski suasana masih tegang. Fanya mulai berpikir bahwa kejadian dengan Liora hanya halusinasinya karena stres, dan kematian Sevan mungkin kecelakaan tragis yang belum terjelaskan. Namun di balik ketenangan itu, ia masih merasa ada yang disembunyikan. Pintu merah itu yang kini dijaga ketat oleh satpam seolah menyimpan jawaban atas semua misteri. Dan Liora yang kini semakin pendiam sepertinya tahu lebih banyak dari yang ia ceritakan. Malam itu saat Fanya pulang ke kosannya, ia mendapat pesan dari Adi. Van, lo percaya nggak kalau perusahaan ini punya rahasia besar? Kayaknya kematian Sevan bukan cuma kecelakaan. Fanya tidak membalas, tapi pesan itu membuatnya sulit tidur. Di luar jendela, lampu-lampu Jakarta menyala terang. Tapi di hatinya bayangan pintu merah dan patung aneh itu terus menghantui, seolah memperingatkan bahwa kengerian sebenarnya belum berakhir. Seminggu setelah ritual Ki Juwono, kantor PT Karya Nusantara tampak kembali normal. Proyek besar mendekati tenggat dan karyawan sibuk mengejar revisi klien. Fanya mulai merasa lega, berpikir bahwa kejadian mengerikan di lantai 14 hanyalah mimpi buruk yang akan segera terlupakan. Namun keterangan itu hancur pada malam Selasa, tepat 7 hari setelah kematian Sevan. Pukul 11 malam saat sebagian besar karyawan sudah pulang, sebuah pesan di grup BBM kantor kembali mengguncang semua orang. Seorang satpam bernama Pak Tono ditemukan tewas di ruangan berpintu merah dengan tubuh hancur mirip Sevan. Foto yang beredar menunjukkan pemandangan mengerikan. Darah di lantai dan patung aneh yang sama kini pecah menjadi potongan lebih kecil. Fanya yang sedang menyiapkan presentasi di lantai 12 merasa kakinya lemas membaca pesan itu. Lagi di ruangan yang sama? Tanyanya pada Maya yang duduk di seberangnya dengan wajah pucat. Maya hanya mengangguk, tangannya gemetar memegang ponsel. Kata satpam yang lain, Pak Tono lagi jaga malam. Dia bilang mau cek lantai 14 karena dengar suara aneh. Terus ya gitu, cerita Maya. Suaranya nyaris berbisik. Fanya menatap pintu tangga darurat, merasa bulu kuduknya berdiri. Ia teringat kata-kata Liora tentang sosok yang keluar dari tembok. Dan kini ia mulai percaya bahwa ada sesuatu yang benar-benar jahat di lantai atas. Pagi harinya kantor kembali dipenuhi polisi. Investigasi kedua ini membuat suasana semakin tegang dan rumor mulai menyebar di kalangan karyawan. Ada yang bilang ruangan berpintu merah itu tempat penyimpanan arsip terkutuk. Ada pula yang menyebut perusahaan menyimpan benda gaib untuk kesuksesan bisnis. Fanya yang biasanya skeptis mulai goyah. Ia teringat cerita neneknya di kampung tentang pesugihan, praktek mistis yang menjanjikan kekayaan dengan imbalan tumbal. Tapi ini Jakarta, perusahaan modern, masa iya sih? Gumamnya mencoba meyakinkan diri sendiri. Pak Sarjo yang kini terlihat semakin kusut kembali memanggil Ki Juwono. Kali ini ritualnya jauh lebih serius. Malam itu lantai 14 ditutup untuk semua karyawan kecuali beberapa manajer senior. Fanya dan Adi
yang nekat mengintip dari tangga darurat melihat Kijuwono membawa lebih banyak peralatan. Sesajen berisi bunga, telur dan ayam cemani, serta pedang kecil yang tampak antik. Asap kemenyan memenuhi koridor, dan suara mantra dalam bahasa Jawa kuno bergema membuat Fanya merinding. Tiba-tiba, suara Kijuwono berubah menjadi dalam dan serak seolah bukan miliknya. Matanya memerah dan ia mulai berbicara dengan nada yang bukan manusiawi. Ini gara-gara patung itu jatuh. Makhluk itu marah, minta tumbal. Fanya dan Adi saling pandang. Jantungan, Kijuwono yang kini seolah dirasuki menunjuk ke arah Liora yang berdiri gemetar di sudut koridor. Kamu yang memicu ini. Liora dengan wajah penuh air mata mengaku bahwa ia dan Sevan pernah masuk ke ruang berpintu merah secara diam-diam. Mereka tidak sengaja menjatuhkan patung aneh itu saat sedang berduaan, katanya pelan, malu. Fanya yang mendengar pengakuan itu terkejut. Berduaan? Maksudnya apa? Jangan-jangan. Tapi ia tidak berani menyelesaikan dugaan itu. Kijuwono menjelaskan bahwa patung itu adalah wadah makhluk gaib yang dipelihara perusahaan sebagai bagian dari pesugihan untuk menjamin kesuksesan. Ketika patung itu jatuh, Gendruwo marah dan menuntut tumbal lebih banyak. Ritual Kijuwono tiba-tiba kacau. Ia mulai menyerang manajer yang ada di dekatnya. Matanya liar seperti bukan manusia. Para manajer panik dan ritual terhenti. Fanya dan Adi buru-buru kabur ke lantai bawah. Jantung mereka berdegup kencang. Ini gila, Van. Perusahaan ini beneran pakai pesugihan. Bisik Adi, wajahnya pucat. Malam itu Fanya tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan pengakuan Liora dan kata-kata Kijuwono. Jika benar perusahaan menggunakan pesugihan, berapa banyak rahasia lain yang disembunyikan? Dan mengapa Liora dan Sevan masuk ke ruangan terlarang? Di kosannya, Fanya mencoba mencari informasi di internet tentang pesugihan di Jakarta. Tapi yang ia temukan hanya cerita-cerita rakyat dan artikel sensasional. Namun satu hal yang pasti, teror di kantor belum berakhir. Dan Liora dengan semua kecerdasannya seolah menjadi kunci dari kengerian ini. Keesokan pagi setelah ritual Kijuwono gagal, suasana di PT Karya Nusantara seperti kota mati. Karyawan berbisik-bisik takut berbicara keras. Lantai 14 masih ditutup dan satpam tambahan ditempatkan di tangga darurat. Fanya tiba di kantor dengan perasaan berat. Matanya sembab karena kurang tidur. Ia terus memikirkan apa yang dilihatnya semalam. Kijuwono yang dirasuki, Liora yang gemetar, dan fakta mengerikan bahwa perusahaan ini menggunakan pesugihan. Di ruang open space, Adi mendekatinya dengan wajah serius. Van, lu denger nggak? Katanya Pak Sarjo mau rapat darurat siang ini. Kayaknya soal Liora deh. Bisiknya. Fanya hanya mengangguk, hatinya dipenuhi firasat buruk. Pukul 1 siang, semua karyawan dikumpulkan di ruang meeting besar. Pak Sarjo berdiri di depan. Wajahnya keras tapi matanya penuh kepanikan. Kita sedang menghadapi situasi sulit. Tapi demi keberlangsungan perusahaan dan keselamatan kita semua, kita harus mengambil langkah drastis. Ia berhenti sejenak lalu menatap Liora yang duduk di sudut dengan wajah pucat. Liora, kamu yang memicu kemarahan makhluk itu. Hanya dengan mengorbankanmu, kita bisa selamat. Ruangan hening. Fanya merasa darahnya membeku. Mengorbankan? Maksudnya apa? Tanya Maya, suaranya nyaris menjerit. Pak Sarjo menjelaskan dengan nada dingin bahwa Gendruwo menuntut tumbal dan Liora adalah penyebabnya karena menjatuhkan patung. Jika kita tidak bertindak, kita semua bisa jadi korban berikutnya. Liora bangkit, matanya penuh air mata. Saya nggak sengaja, saya cuma masuk ke ruangan itu sama Sevan. Kami nggak tahu ada patung itu. Teriaknya tapi suaranya tenggelam dalam ketegangan. Karyawan mulai berdebat, beberapa seperti Fajar menolak keras ide pengorbanan. Ini gila, kita bukan di abad pertengahan. Tapi Pak Sarjo mengancam, jika mereka tidak setuju, nyawa mereka semua terancam dan proyek bernilai miliaran bisa gagal. Fanya yang selama ini diam merasa dadanya sesak. Ia mengagumi Liora, tapi ketakutan dan tekanan membuatnya ragu. Tiba-tiba semua pintu di gedung terkunci secara misterius dan lampu-lampu mulai berkedip. Suara gemuruh rendah terdengar dari lantai atas, seolah makhluk itu menunggu. Dalam kepanikan, karyawan terpecah. Beberapa setuju untuk menangkap Liora demi menyelamatkan diri.
Fanya meski menolak dalam hati ikut terbawa arus. Mereka menyebar mencari Liora yang mencoba kabur ke lantai bawah. Setelah perjuangan singkat, Liora ditangkap di pantry, matanya penuh ketakutan. Kalian gak ngerti, ini gak akan selesai dengan aku. Tapi suaranya diabaikan. Beberapa karyawan termasuk Riko mengikat tangan dan kaki Liora dengan tali. Sementara Pak Sarjo menyiapkan ember besar berisi campuran semen di ruang terlarang. Ritual mengerikan itu dilakukan di lantai 14. Liora berdiri di tengah ruangan, diikat pada tiang kayu. Pak Sarjo dengan wajah penuh penyesalan tapi tegas, mulai menuang semen ke tubuh Liora. Fanya yang tidak sanggup melihat pura-pura pingsan dibawa ke lantai bawah oleh Maya. Jeritan Liora yang pelan melemah masih terngiang di telinga Fanya. Ketika ia sadar, beberapa jam kemudian, ia sudah di ruang kerjanya. Adi memberitahu bahwa ritual selesai dan teror berhenti. Pintu-pintu terbuka kembali dan lampu menyala normal. Pagi harinya, kantor kembali beroperasi seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Proyek besar selesai tepat waktu dan klien puas. Namun Fanya tidak bisa melupakan apa yang terjadi. Ia melihat tatapan kosong di mata rekan-rekannya, seolah mereka semua menyimpan rasa bersalah yang sama. Liora yang pernah menjadi inspirasinya, kini hanya kenangan yang dikorbankan demi kebaikan bersama. Di kosannya malam itu, Fanya menatap langit Jakarta yang kelam, bertanya-tanya, apakah kesuksesan perusahaan ini benar-benar sepadan dengan harga yang harus mereka bayar. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Radio Horor. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.